Perkenalkan, kami dari mahasiswa Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM Undip akan membahas mengenai pengelolaan obat kadaluarsa dalam pelayanan kesehatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Kami dari kelompok 11, antiseptik, beranggotakan 4 orang, terdiri dari saya, Nima Deviana Widyatari, ada Lolita Indah Pradini, lalu ada Fitria Yulianti, dan Firdian Zatur Rahma. Hai teman-teman, yuk kita bahas mengenai obat kadaluarsa dan bagaimana cara penanganannya. Obat rusak adalah obat yang bentuk atau kondisinya tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan untuk waktu kadaluarsa adalah waktu yang menunjukkan batas akhir dari obat yang masih memenuhi syarat. Nah, waktu kadaluarsa harus tertera pada kemasan obat. Nah, ini adalah salah satu contoh jenis obat. Itu saya menggunakan contoh tablet tambah darah. Nah, di sini sudah tertera kapan obat tersebut diproduksi dan kapan obat itu kadaluarsa. Nah, dikatakan kadaluarsa apabila sudah melebihi batas waktu obat itu sendiri. Nah, untuk tanda-tanda kerusakan zat obat kadaluarsa biasanya disertai dengan perubahan bentuk, perubahan warna, perubahan bau, rasa atau konsistensinya. Sedangkan kondisi yang dapat mempercepat obat itu kadaluarsa yaitu diantaranya ada suhu, kelembapan, dan cahaya. Nah, selanjutnya apa sih efek dari obat kadaluarsa itu? Yang pertama, penyakit lama sembuhnya atau bahkan tidak bisa sembuh. Yang kedua, berubah menjadi toksik atau racun yang dapat menyebabkan berbagai macam bahaya. Yang ketiga, dapat menimbulkan gangguan fungsi ginjal, kerusakan pada hati, kelainan pada darah, dan dapat menyebabkan iritasi pada lambung yang dapat menyebabkan perdarahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan prosedur tetap dalam penanganan obat kadaluarsa. Yang pertama, yaitu kita harus mengidentifikasikan terlebih dahulu obat rusak atau obat kadaluarsa itu. Yang kedua, yaitu memisahkan antara obat kadaluarsa dengan obat yang lainnya ke tempat yang berbeda atau dipisahkan. Yang ketiga, yaitu membuat catatan seperti nama, nomor batch, serta jumlah dan tanggal kadaluarsa tersebut. Dan yang keempat, yaitu mengirim obat kadaluarsa tersebut ke instalasi farmasi di kabupaten atau kota. Dan yang kelima, kita tinggal mendokumentasikan obat kadaluarsa tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai teman-teman semuanya, di sini aku mau bahas nih gimana sih cara pemusnahan obat kadaluarsa itu. Nah, obat kadaluarsa atau obat yang sudah rusak itu harus dimusnahkan sesuai dengan bentuk dan jenis persediaannya. Pemusnahan nafsa itu dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun kota. Nah, pemusnahan obat sendiri itu dibuktikan dalam berita acara pemusnahan. Prinsip pemusnahan obat adalah tidak boleh mencemari lingkungan dan tidak boleh membahayakan kesehatan. Untuk pemusnahan obat selain nafsa dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang telah memiliki surat izin praktek atau surat izin kerja. Nah, sekarang kita bahas tentang teknik pemusnahan obat atau perbekalan kesehatan menurut Willoughby tahun 2016. Di antaranya yang pertama ada pemendaman di dalam tanah atau dikubur, kemudian pembuangan ke saluran air, yang ketiga ada enkapsulasi, yang keempat ada insinerasi, dan yang kelima itu ada inersiasi. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang cara pemusnahan obat yang sudah kadaluarsa. Sekarang kita bahas tentang gimana sih caranya distribusi obat yang baik itu. Jadi, distribusi obat yang baik itu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Harus memperhatikan yang pertama ada manajemen mutu. Fasilitas distribusi itu harus memastikan bahwa mutu obat ataupun bahan baku obat ataupun integritas rantai distribusi dipertahankan selama proses distribusi itu berlangsung. Kemudian yang kedua ada organisasi, manajerial, ataupun personalia. Nah, jadi harus ada personil yang cukup dan kompeten untuk melakukan semua tugas distribusi. Kemudian yang ketiga itu ada operasional. Yang dimaksud dengan operasional di sini adalah semua tindakan itu harus sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian yang keempat ada bangunan dan peralatan. Bangunan di sini itu harus disesuaikan dengan kondisi penyimpanan.
Kemudian yang kelima itu ada inspeksi diri. Nah, inspeksi diri di sini tujuannya adalah untuk memantau pelaksanaan dan kepatuhan terhadap cara distribusi obat yang baik. Kemudian yang keenam ada transportasi. Yang ketujuh itu ada ketentuan khusus bahan obat. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Kemudian yang kedelapan itu ada ketentuan khusus produk rantai dingin. Nah, produk rantai dingin ini itu harus dipastikan bahwa disimpan dalam ruangan dengan suhu yang sudah terjaga dan sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian yang kesembilan itu ada ketentuan khusus tentang narkotika, psikotropika, ataupun perkursor farmasi itu sendiri. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa itu obat kadaluarsa, ciri-ciri, efek, dan pengelolaannya? Nah, selanjutnya aku mau memberikan satu contoh kasus akibat pengelolaan obat kadaluarsa yang kurang baik. Nah, kasus itu diambil dari kompas.com dan terjadi di Jakarta, bahwa ada seorang ibu hamil yang melaporkan puskesmas kepada polisi akibat diberikannya obat kadaluarsa. Nah, masalah itu terjadi karena kelalaian petugas kesehatan, yaitu pada instalasi farmasi puskesmas. Nah, menurut kesaksian bahwa petugas kesehatan sudah memberikan label berwarna biru pada tanggal kadaluarsanya. Namun, tetap saja mudah ditemui oleh para petugas kesehatan dan memberikannya kepada pasien. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Terima kasih sudah menonton.